Desa Kurungan Nyawa adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Di desa ini masih banyak terdapat perkebunan dan persawahan. Di desa ini juga terdapat rumah sakit jiwa. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sudah berada di kantor Kepala Desa Kurungan Nyawa. Kami akan mewawancarai Kepala Desa tentang tugas sosiologi pedesaan. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jepai dari Sunda Manik, NPM ujung 38. Saya Diana Fianti dengan ujung NPM 12. Saya Olivia Olezara dari ujung NPM 02. Saya Irin Vaninsia dengan ujung NPM 32. Saya Yuda Trias Davisi dengan ujung NPM 24. Saya Magdalena Kristina Da Costa dengan ujung NPM 36. Saya Aninda Aulia Jasmine dengan ujung NPM 66. Saya Salsabila Widyatama dengan ujung NPM 16. Saya Ahmad Ansori dengan ujung NPM 26. Saya Daniel Alfonso Purba dengan ujung NPM 40. Untuk jumlah penduduk yang ada di desa ini berapa ya Pak? Kalau berdasarkan pendataan setiap tahunnya, jumlah penduduk di Kurungan Nyawa ini kurang lebih ada 5.846 jiwa. Terdiri dari 1.501 kakak. Baik Pak, masuk pertanyaan kedua, mata pencaharian utama yang ada di desa ini apa ya Pak? Kalau pada umumnya sebelum peralihan dulu mata pencaharian penduduk di Desa Kurungan Nyawa ini hampir rata-rata petani. Tapi seiring berjalannya waktu ini sudah mulai beragam, mulai ada wirausaha, wira swasta, ada yang pegawai negeri, ada yang anggota Polri, TNI, semuanya ada di sini. Jadi sudah berbagai macam untuk mata pencaharian di sini. Jadi yang utama itu nggak ada ya Pak? Jadi sudah bercampur dengan yang lain? Kalau memang utamanya dulu adalah petani di sini. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Bapak budaya atau tradisi khas yang masih dijaga oleh masyarakat desa ini menurut Bapak? Kalau budaya sama tradisi, karena kan di Desa Kurungan Nyawa ini terdiri dari berbagai macam suku ya. Terutama di sini itu dominan adalah suku Lampung, suku Jawa dan suku Sunda. Kalau untuk tradisi kita di Lampung ini, di suku Lampung masih ada namanya itu adat Lampung, di sini masih dilestarikan. Suku Jawa pun masih ada untuk tradisinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan adat yang rutin yang dilakukan oleh warga di desa ini, Pak? Kalau untuk di Desa Kurungan Nyawa, tentu saja ada. Terutama di suku Lampung itu warga masih ada yang melestarikan kayak kegiatan adat rudat, terus pemberian adok atau gelar pada pernikahan. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Organisasi apa saja yang aktif di desa ini Pak? Untuk kegiatan organisasi itu, kalau kita di Desa Kurungan Nyawa ini pertama itu ada Karang Taruna. Karang Taruna itu aktif untuk di desa. Terus kita juga ada Sanggar Tari, itu juga ada. Terus kegiatan ya untuk kegiatan olahraga seperti futsal kita juga ada, voli juga ada, bulu tangkis pun ada kita di sini. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi untuk tadi kan Bapak sudah menyebutkan organisasi yang masih aktif di Desa Kurungan Nyawa ya Pak. Untuk peran organisasi yang aktif untuk Desa Kurungan Nyawa ini apa sih? Kalau yang lebih berperan itu sebenarnya ke Karang Taruna, karena Karang Taruna itu lebih aktif dalam setiap kegiatan yang ada di desa, termasuk
Karang Taruna juga membantu dalam menaikkan SDM yang ada di Desa Kurungan Nyawa ini. Gitu. Jadi Karang Taruna itu berdampak buat SDM di desa ini. Nah, jadi selanjutnya saya ingin menanyakan Pak, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapin oleh petani yang ada di desa ini? Nah, kalau untuk petani, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Untuk petani di Desa Kurungan Nyawa ini terdiri dari 1 gapoktan dan terpecah lagi menjadi 4 poktan. Gapoktan itu gabungan dari petani-petani, poktan itu kelompok-kelompok petaninya, itu ada 4. Nah, selama ini kalau laporan yang masuk ke kami itu terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh petani itu cuma satu, itu paling hama yang namanya wereng. Itu yang bisa menghambat panen padi. Nah, kalau upaya dari pemerintah sendiri, kita biasanya karena petani ini sudah ada linknya untuk bisa mengatasi wereng itu dengan penyemprotan obat yang diberikan ke padi itu. Jadi tantangan yang terbesarnya itu hama ya Pak? Cuma lebih ke hama itu saja. Bagaimana sih Pak masyarakat atau pemerintah desa di sini untuk berupaya mengatasi hambatan yang dialami oleh petani tersebut? Kalau masyarakat dan pemerintah desa itu lebih mengutamakan kita mengadakan sosialisasi juga terkait dengan hama itu tentunya. Yang kedua, kita juga di sini sering mengadakan gotong royong untuk bersih-bersih nih agar hama-hama ini tidak berkembang biak dengan cepat. Yang ketiga, kita juga mengarahkan para petani ini untuk menyemprotkan pestisida atau obat yang dapat membunuh atau menghilangkan hama-hama itu. Ya tentunya itu juga ada campur tangan juga dari pemerintah kabupaten. Tapi itu sering terjadi gitu Pak? Itu tidak sering terjadi, mungkin ya dalam kurun tahunan mungkin itu, karena itu kan hama itu dia musiman. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda untuk ikut membangun desa? Kalau harapan saya ya lebih tepatnya untuk generasi muda yang ada di Desa Kurungan Nyawa bisa berperan aktif dalam membangun desa kita sendiri dulu, mulai dari SDM-nya, terus lingkungannya, sampai ke tingkat desa. Tuh. Terlebih lagi kalau memang mereka berperan aktif dalam organisasi-organisasi yang ada di desa itu sungguh harapan yang diinginkan, karena kan itu bisa menunjang dari kemajuan di Desa Kurungan Nyawa sendiri. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan agar lebih banyak pihak terlibat dalam kemajuan desa? Ya, kalau untuk dari kami pemerintah desa sendiri ingin berpesan untuk berbagai pihak, terutama di masyarakat desa ya. Dalam memajukan desa ini, mari kita bergotong royong bersama membangun desa, memajukan desa ini, terlebih lagi karena Desa Kurungan Nyawa ini berbatasan langsung dengan kota. Maka tidak mau suka tidak suka, kita harus tetap memajukan desa bersama, ya bergandengan bersama, agar Desa Kurungan Nyawa ini lebih maju lagi. Baik Pak, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan, dan kami sangat menghargai kesempatan untuk banyak lebih belajar tentang Desa Kurungan Nyawa. Terima kasih Pak. Di Dusun Wonoharjo ini Karang Taruna itu termasuk ada apa hanya beberapa dusun saja yang ada Karang Taruna? Setiap dusun itu pasti ada Karang Taruna Mas. Dusun ada Karang Taruna. Yang kegiatan Karang Tarunanya itu yang meliputi kegiatan yang desa itu kayak bakti sosial ketemunya, kebersihan lingkungan, itu udah termasuk kegiatan Karang Taruna.